Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illin, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, keberkahan dan perlindungannya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 79, halaman 137, Al-An'am ayat 79. Di ayat 79 ini dan juga beberapa ayat berikutnya itu dikisahkan tentang perdebatan antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga kaumnya dari kalangan orang-orang musyrik, termasuk kan pada saat itu penguasanya yaitu Namrud. Ini sesungguhnya aku, ini merupakan sebuah pernyataan tegas dari Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kaumnya, sehingga di sini menggunakan harfu taukid nih. Asalnya itu inna plus anak gitu, lalu digabung jadi ini, sesungguhnya aku. Ada yang menyebutnya ini merupakan sebuah sumpah, sumpahnya Nabi Ibrahim di hadapan kaumnya. Pernyataan tegas, pernyataan keras Nabi Ibrahim di hadapan kaumnya. Wajah tu, menghadapkan atau mengarahkan atau menyerahkan, wajhiya, wajahku. Tentu yang dimaksud dengan menghadapkan wajah di sini bukan berarti hanya wajah yang dihadapkan. Lamun cek bahasa Sunda mah lain banget yang harap ati mungkir, bukan. Tapi menghadapkan wajah di sini maksudnya mengarahkan segenap jiwa raga, menghadapkan segenap jiwa raga, baik lahir ataupun batinnya, memang oleh Nabi Ibrahim itu dipersembahkan lilladzi, li untuk alladzi yang, sebetulnya setelah lam, antara lam pertama dan lam kedua itu ada alif di situ, li alladzi, begitu. Lilladzi, untuk yang, fatoro, telah menciptakan, as-samawati, langit, wal ardo, dan juga bumi, hanifan, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan lurus, dengan segenap penghambaan gitu, dengan sebenar-benarnya menghadaplah gitu Pak.
Nah, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Tentu Allah. Nah, di sini Allah menggunakan fatoro ketika menyebutkan pekerjaannya itu menciptakan. Maksudnya bahwa fatoro samawati wal ar itu menciptakan pertama kali itu, Pak. Menciptakan yang sebelumnya belum pernah ada itu. Menciptakan yang tanpa melihat contoh kepada yang lain, itu disebutnya itu patoro itu, Pak. Patoro. Makanya kita sering mendengar kata fitrah itu, fitrah. Fitrah itu pembawaan sejak lahir itu. Pembawaan sejak awal itu. Nah, Allah pun disebut fatir, karena memang Allah itu pencipta langit dan bumi yang sebelumnya belum pernah ada langit dan bumi itu, belum pernah ada contoh langit dan bumi itu, belum pernah ada yang menciptakan langit dan bumi. Wama, dan tidaklah aku ini, dan bukanlah aku ini, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Tentu kan pernyataan ini akan mengundang reaksi, Pak, dari kaumnya yang sangat keras itu ya. Untuk konteks saat ini ya, kita mengatakan di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang musyrik, sesungguhnya aku ini menyerahkan segenap jiwa raga saya kepada Allah. Di Indonesia mungkin masih aman-aman saja, tidak ada persoalan gitu. Atau kita mengatakan di hadapan orang-orang musyrik, saya itu tidak mau mensekutukan Allah. Mungkin saat ini masih aman-aman saja. Tetapi untuk di daerah tertentu, di negara tertentu, atau mungkin pada masa tertentu, menyatakan diri bahwa saya ini mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan Allah, ini merupakan sesuatu yang sangat berat itu. Bahkan mungkin bisa nyawa taruhannya itu. Itu kan banyak dikisahkan dalam Al-Quran, orang-orang yang pernah dihukum, pernah dibunuh itu gara-gara menyatakan bahwa Allah itu esa dan tidak mau mensekutukan Allah. Ashabul Ukhdud, mereka menyiksa orang-orang dalam kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang disiksa itu kan gara-gara mengesahkan Allah itu. Ashabul Kahfi juga begitu. Mereka disiksa itu gara-gara mengesahkan Allah. Siti Asiyah itu, istrinya Fir'aun, dihukum mati gara-gara mengesahkan Allah. Bilal bin Rabah dulu dihimpit dengan batu yang sangat besar di bawah terik matahari, itu gara-gara mengesahkan Allah. Wahajahu, hujah itu kan alasan. Alasan itu biasanya muncul ketika orang itu berdiskusi atau berdebat gitu. Cuman di sini karena yang dihadapi Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang musyrik, maka wahajahu itu yang pas itu mendebat. Dulu pernah kita katakan kalau ulama itu berdiskusi gitu. Tapi kalau orang awam berdebat, biasanya kalau berdebat itu menggunakan otot, Pak, tarik urat, itulah mendebat tuh. Tapi kalau berdiskusi itu menggunakan kekuatan argumentasi.
Nah di sini kaumnya itu wahajahu qaumuhu. Jadi setelah Nabi Ibrahim menyatakan bahwa saya ini hanya menyembah Allah dan tidak mensekutukannya, kaumnya itu spontan, Pak, bereaksi, mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, Pak, atuhajjuni. Asalnya itu atuhajjunani, asalnya begitu. Cuman dianggap oleh orang Arab itu berat membacanya. Jadi atuhajjuni. Apakah tuhaju? Tuhaju itu tadi hajah itu, Pak. Apakah kalian akan mendebatku, menyangkalku fillahi tentang Allah, bahwa Allah itu esa gitu, bahwa Allah itu tidak punya sekutu, bahwa Allah itu tidak punya tandingan gitu. Waqad, sedangkan nyata-nyata hadani, Allah itu telah memberikan hidayah, petunjuk, arahan kepadaku. Jadi kalau di hadapan orang kafir, orang musyrik ya, terkait persoalan usul, persoalan akidah ya, persoalan yang sangat prinsipil, itu harus tegas, hitam putih itu, Pak. Berbeda dalam persoalan furu itu. Biasanya kalau persoalan furu, persoalan aksesoris itu terjadi antara umat Islam dengan umat Islam, terjadi antara ormas Islam dengan ormas Islam yang lain. Nah itu mestinya itu diskusi, mestinya dengan sesama umat Islam itu mestinya diskusi. Tapi kalau debat itu dalam persoalan usul, persoalan prinsip yang pokok mendasar, biasanya dengan orang luar Islam, boleh di situ berdebat. Wala, dan tidaklah, nih ini pernyataan Nabi Ibrahim nih, tegas nih, wala dan tidaklah, akhafu, aku takut, dan aku tidak takut, ma terhadap apa, tusriku nabihi, yang kalian sekutukan. Aku tidak takut terhadap sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Aku tidak takut terhadap sesuatu yang kalian mensekutukannya dengan Allah. Illa, melainkan, ayyasa'a, menghendaki, Robbi, Robku, saya sesuatu. Jadi begini nih, biasanya para pejuang kemusyrikan, ketika mereka itu mensosialisasikan, memasyarakatkan atau mendakwahkan kemusyrikannya, itu kan suka disertai dengan ancaman-ancaman gitu. Suka membuat opini yang membuat orang lain takut, Pak. Komo gening lamun dina cerita-cerita gitu, lamun teu dibere hulu muning sok ngamuk gening, Pak, maka kudu dibere wadal nah gitu. Atau lamun teu mere sasajen panennya gagal gitu, gara-gara didinya teu mere sasajen, gara-gara didinya mere kopi na salah jadi we ngamuk nah gitu. Anu gitu ta.
Ini makanya tempat-tempat kemusyrikan itu Pak, tempat-tempat yang kental dengan nuansa musyriknya, itu kalau mau dibongkar gitu Pak, atau kalau mau ditutup, wah itu banyak yang marah itu Pak. Banyak yang marah itu mungkin pertama karena keyakinannya. Mereka meyakini bahwa datangnya manfaat dan tertolaknya madorot itu karena sesuatu yang mereka percayai. Didinya gegabah teuing cenah. Motong kongkorong anak aing gitu. Ya teh kongkorong teh leuwih mahal tibatan emas 10 gram dan itu. Aing menang lagi di pamijahan itu jauh gitu. Eta para kongkorong tali teh Pak, tali. Ngan saukur tali gitunya. Dibeungkeut teh kana leher budak gitu. Ai didinya micen sagala rupa teh asal micen wae. Eta teh kain bodas anu aya dina laci teh eta teh lain kain bodas sembarangan eta teh. Aing teh beunghar teh gara-gara eta cenah gitu. Nah, itu teh Pak. Itu kan kemusyrikan. Banyak tempat-tempat pemujaan, tempat-tempat inilah pesugihan itu Pak. Nah di antara mereka melakukan perlawanan itu karena keyakinan mereka, belum lagi nanti karena di situ ada nuansa perekonomiannya lah. Kan biasanya kalau tempat-tempat yang berbau kemusyrikan itu ramai itu Pak, dikunjungi banyak orang. Di situ ada putaran perekonomian itu. Minimal kan tukang parkir menang parkir gitu Pak, menang duit parkir gitu. Tukang daragang didinya, tukang lacur bisa lacur didinya. Pemerintah daerah menang pemasukan tina karcis gitu Pak. Banyak tuh yang menjadi hambatannya ketika kita mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah itu banyak. Sok ayeuna Bapak menutup sebuah tempat kemusyrikan, maka akan mendapatkan reaksi keras dari masyarakat setempat itu. Sareng kita disingsieunan tah. Aing teu tanggung jawab lamun engke terjadi longsor cenah. Lamun engke terjadi naon banjir gara-gara didinya cenah. Ieu nu ngageugeuh ieu tempat ngamuk cenah gitu tah. Nah, kan gitu tah Pak. Jadi dimunculkan hal-hal yang menakutkan gitu. Nah maka Nabi Ibrahim itu menjawab, wala akhafu matusriku nabihi illa ayyasa rabbi say'a. Aku ini tidak takut terhadap sesuatu yang engkau sembah, terhadap sesuatu yang kalian jadikan tandingan untuk Allah. Apun dikonkretkeun kan dewek mah teu sieun ku Nyi Roro Kidul gitu. Pek wae rek ngamuk pek wae gitu. Ku aing meuli bere madang gitu. Kan urang sok sieun mah geuning lamun teu mere tumbal sieun gitu. Ya akhirnya kan atoheun atuh berapa. Bahkan Nabi Ibrahim mempertegas lagi pernyataannya, illa ayyasa rabbi say'a. Karena apa yang menimpa diriku itu melainkan atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, barulah akan terjadi Pak. Jadi nih umpamanya nih, ada seseorang mau berbuat jahat, atau ada suatu makhluk mau berbuat jahat sama kita. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi Pak. Pemana aya tukang santet rek nyantet gitu. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Ketika terjadi sebetulnya itu takdirnya dari dulu sudah seperti itu.
Makanya terjadinya itu kawenehan gitu Pak. Kebetulan terjadi. Nah, terlebih-lebih kalau hari ini para pejuang kemusyrikannya itu boga modal, Pak. Boga modal wah leuwih hese deui dakwahna ge, Pak. Menghadapi para pejuang kemusyrikan kalau mereka itu memiliki modal besar gitu. Naon di dinya gitu. Nyaram tara mere duit tuh si itu maka aing merean duit unggal poe gitu. Ning geuning ngadenge si itu nu mere duit lah. Itu berat itu Pak, berat. Bahkan seringkali masyarakat itu terhipnotis Pak. Bener sih eta mah loba duitna cenah, sagulak-sagilak cenah. Berarti lawan apa yang dilakukannya itu benar katanya. Diridhoi oleh Allah. Apa buktinya? Si eta hirupnya beki maju wae cenah. Wasi'a rabbi kulla syai ilma. Nah, ini pernyataan Nabi Ibrahim nih. Wasi'a rabbi. Rabbku sangat luas. Apa yang sangat luasnya itu? Loncat tuh Pak ke ujung. Ilmunya kullasai, meliputi segala sesuatu. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Saking luasnya itu Allah itu maha mengetahui, bahkan maha meliputi segala sesuatu. Jadi begini nih, apa yang akan terjadi pada diri kita itu kan tidak lepas dari pengetahuannya Allah. Manfaat yang kita harapkan dan madarat yang tidak kita inginkan itu tidak lepas dari pengetahuan Allah. Maka kenapa kita itu tidak berlindung kepada Allah? Mengapa kita tidak memohon kepada Allah agar manfaat mengenai diri kita dan madarat terhindar dari diri kita? Mengapa harus minta kepada selain Allah? Gitu Pak. Di ujungnya nih kata Nabi Ibrahim, afala tatadzakkarun. Apakah kalian itu tidak berpikir gitu? Apakah kalian itu tidak berzikir? Nah, tempoh hari pernah kita katakan bahwa zikir yang paling utama itu adalah kita menerima atas semua yang Allah putuskan untuk kita, Pak. Itu zikir yang paling utama. Kita menerima terhadap takdir Allah yang Allah tetapkan untuk kita. Kenapa dikatakan zikir yang paling utama? Sebab ketika kita menolak, Pak, tidak menerima takdir yang Allah tetapkan untuk kita, maka kesananya kita akan melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan kemusyrikan. Kan banyak orang yang berbuat dosa itu karena tidak terima dengan takdirnya, Pak. Cenah isi itu beunghar orang miskin, aing ek dudukun cenah gitu. Isi itu cenah ti kampung maju aya urang henteu korupsi aing kan karena nggak terima dengan takdir Pak itu. Maka di ujungnya itu Nabi Ibrahim menutup ungkapannya itu apalah tatadzakkarun, mestinya kalian itu berzikir gitu. Dilanjutkan lagi nih, wa kaifa bagaimana akhafu aku takut gitu. Lamun cek bahasa urang mah kieu, kumaha caritana gitu. Saya harus takut ma asraktum terhadap sesuatu yang kalian sekutukan dengan Allah. Kumaha caritana gitu. Saya itu harus takut ku nu ngagege ieu hulu cai gitu. Harus takut ku Nyi Roro Kidul gitu. Harus takut ku naon deui eta.
wala dan tidak takhafuna, wala takhafuna sedangkan kalian tidak takut, annakum bahwasanya kalian asraktum mensekutukan billahi terhadap Allah. Jadi bagaimana nih saya harus takut terhadap sesuatu yang kalian sembah, yang kalian puja, padahal kan mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Sedangkan kalian sendiri tidak takut terhadap Allah, padahal Allah itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat. Jadi yang mestinya ditakuti itu kan Allah, zat yang maha kuasa, yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Tapi kenapa kalian malah meminta saya untuk takut terhadap sesuatu yang kalian sembah dan kalian puja? Jadi cukup banyak nih argumentasi Nabi Ibrahim nih untuk menunjukkan keyakinan Nabi Ibrahim, untuk mematahkan argumentasi mereka. Malam yunazil, yang belum diturunkan, bihi tentangnya, alaikum atas kalian, sultana, sultan, bukti yang nyata. Jadi kan begini Pak nih, orang yang melakukan perbuatan syirik Pak, mensekutukan Allah, itu kan hanya menduga-duga saja Pak, tidak ada dalil yang nyata, tidak ada dalil yang konkret yang jelas, baik yang memerintahkan ataupun yang membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Beda kalau tauhid, mengesahkan Allah, itu dibangun di atas landasan ilmu yang kokoh gitu. Sementara kemusyrikan itu dibangun di atas prasangka-prasangka yang meragukan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, fa'ayyul fariqaini, fa'ayyu, maka yang mana, al fariqaini, antara dua kelompok. Maksudnya dua kelompok di sini adalah antara ahlu tauhid dengan ahlu syirki, antara pejuang mengesahkan Allah dengan pejuang kemusyrikan. Mana di antara dua kelompok tersebut ahakku, yang lebih berhak, bil amni, untuk mendapatkan keamanan, in jika kuntum, kalian itu ta'lamun, mengetahui. Ini kan sebuah argumentasi kuat dari Nabi Ibrahim. Ya itu, mana yang lebih kuat antara orang-orang yang mengesahkan Allah dengan orang-orang yang mensekutukan Allah, yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan gitu. Orang yang mentauhidkan Allah di backup oleh zat yang maha kuat, maha kaya, maha gagah, maha perkasa gitu. Sementara orang-orang yang mensekutukan Allah itu di backup oleh yang sangat lemah, itu makhluk gitu Pak. Itu di dalam Al-Quran diibaratkannya bagaikan sarang laba-laba itu. Mereka bersandar kepada yang lemah gitu Pak. Ada yang lemah. Maka tidak mungkin orang musyrik itu mendapatkan keamanan. Yang pasti mendapatkan keamanan itu adalah orang-orang yang mengesahkan Allah, karena mereka memang bersandar kepada yang kuat, yang maha kuat. Dan ini merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu salah Pak. Makanya ada kalimat in kuntum ta'lamun, itu pun kalau kalian memang orang-orang yang berilmu gitu Pak. Nah, jadi kan di sini begini Pak. Biasanya Pak, orang yang memperjuangkan kebenaran
puncak perjuangan memperjuangkan kebenaran itu memperjuangkan tauhid, Pak. Itu puncaknya. Makanya tantangannya bahkan hambatannya berat. Itu sering terjadi perdebatan antara pejuang tauhid dengan pejuang kemusyrikan. Nah, biasanya pejuang tauhid itu memiliki argumentasi yang kuat, Pak. Jadi argumentasinya mudah dicerna oleh akal gitu. Logika yang dikemukakannya itu mudah untuk dicerna akal. Karena memang dibangun dari landasan ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan karena mereka itu dibangun di atas prasangka sehingga sulit untuk mengemukakan alasannya ketika berdebat itu. Nah, biasanya karena logika mereka lemah, ujung-ujungnya orang-orang musyrik itu suka mengeluarkan kekuatan itu, mengerahkan kekuatan. Jadi kekuatan logika PS logika kekuatan. Kalau ahlu tauhid mereka mengemukakan kekuatan logika, kekuatan dalil, kekuatan argumentasi. Tapi orang-orang musyrik karena mereka punya modal, punya kuasa, itu biasanya bukan mengeluarkan kekuatan logika, tetapi mengeluarkan logika kekuatan. Dulu kan Nabi Ibrahim karena Namrud mengeluarkan logika kekuatan di penjara kan begitu. Ashabul Kahfi juga dikejar-kejar kan. Bilal bin Rabah kan disiksa itu. Asia juga dibunuh. Jadi yang namanya para pejuang kemusyrikan kalau sudah kalah logikanya, Pak, maka otot yang main itu, otot yang main. Jangan heran kalau hari ini pun banyak hal-hal seperti itu. Ayat 82. Alladzina orang-orang amanu yang beriman, walam yalbisu dan tidak mencampur adukan imanahum keimanan mereka bidulmin dengan kezaliman. Ulaika mereka itulah lahum bagi mereka al-amnu keamanan. Jadi yang berhak mendapatkan keamanan itu orang yang betul-betul mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukan tauhid dengan kemusyrikan. Wahum dan mereka itulah muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dulu nih Pak, ketika turun ayat ini, para sahabat itu gelisah itu. Kenapa mereka gelisah? Karena siapa di antara kami ya Rasulullah yang tidak pernah berbuat zolim gitu. Sedikit besarnya kami ini pernah berbuat maksiat gitu. Maka dikarenakan kami ini pernah berbuat maksiat, maka kami ini berarti orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa aman dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Ini para sahabat bingung nih, siapa di antara kami yang belum pernah berbuat zolim gitu. Pasti semuanya pernah ke Rasulullah gitu. Karena semuanya pernah berarti kami tidak akan diberikan keamanan oleh Allah dan tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, maka Rasulullah bersabda, tahukah kalian bahwa kezaliman yang dimaksud adalah perbuatan syirik, Pak, mensekutukan Allah. Inna syirka ladulmun adim. Apakah kalian lupa bahwa
kezaliman yang paling besar itu adalah ketika seseorang itu mensekutukan Allah. Ketika seseorang itu memuja, memuji, bersyukur, berdoa kepada selain Allah. Itulah kemusyrikan yang sangat besar. Mungkin dalam situasi sekarang akan banyak bermunculan kemusyrikan. Salah satu pemicunya itu karena perekonomian merosot, Pak. Biasanya kalau orang perekonomian merosot itu dalam rangka mendongkrak perekonomiannya suka bikin hal yang aneh-aneh gitu, Pak. Banyak melakukan tahayul khurafat gitu, karena logikanya sudah tidak bermain lagi, sudah tumpul gitu. Nah itulah kenapa Islam itu memberantas kemusyrikan itu, karena akan membuat orang itu mundur, Pak, mundur. Atau bayangkan saja, Pak, enggak mundur bagaimana? Manusia yang dimuliakan oleh Allah malah memuja batu atuh. Manusia yang dimuliakan Allah malah memuja pohon. Manusia yang dimuliakan Allah malah memuja genderuwo, kan gitu. Manusia yang dimuliakan Allah malah memuja laut. Itu kan jadi mundur itu, Pak, mundur. Padahal ketika mereka mendapatkan manfaat bukan karena batu, bukan karena pohon, bukan karena laut. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan kemusyrikan itu, mereka itu ingin mendapatkan sesuatu hanya dengan berpangku tangan gitu. Tenang we cenah, da bakal aya nu bergerak cenah. Abah mah cicing we engke si itu nu bergerak nomor. Nah itu, Pak. Makanya kenapa Islam itu memberantas kemusyrikan itu, biar manusia itu semangat bekerja, rajin berdoa, hanya bersandar kepada Allah. Ayat terakhir, watilka, dan itulah hujjatuna. Kalau tadi hajah itu, kalau ini hujjah, ya hampir mirip, Pak. Hajah dengan hujjah itu kan kata dasarnya sama. Cuman biasanya kalau hajah itu konotasinya negatif, kalau hujjah konotasinya positif. Dan itulah hujjah kami. Kami di sini siapa? Allah. Kata Allah, itulah hujjah kami. Atainaha, yang kami berikan hujjah kami tersebut, Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ala qaumihi, untuk menghadapi kaumnya. Jadi semua argumentasi yang diutarakan oleh Nabi Ibrahim terhadap kaumnya atau untuk menghadapi kaumnya itu datangnya dari Allah gitu. Nabi Ibrahim diberikan kecerdasan, diberikan wahyu oleh Allah, sehingga Nabi Ibrahim itu mampu untuk mengungguli semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang musyrik. Narfa'u, kami akan mengangkat darajatin, beberapa derajat, man nasya'u, siapa yang kami kehendaki. Ini mengisyaratkan bahwa ketika seseorang itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, Allah akan berikan kecerdasan, ilmu yang luas, ilmu yang lapang, argumentasi yang logis, yang rasional. Bahkan Allah akan angkat tuh derajatnya itu. Allah akan muliakan. Inna, sesungguhnya Rabbaka, Rabbmu itu hakimun alim, zat yang maha bijaksana dan juga zat yang maha mengetahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.